gorengan kata, goresan tangan kalimat fakta, Firdaus. Komunis sesat kian terlihat. Semua orang yang punya agama dan kiblat harusnya bersepakat, tak ada lagi waktu untuk berdebat, tak ada lagi ruang untuk beda pendapat, bahwa komunisme laknat adalah musuh bersama ibarat sampah masyarakat. Kisah komunis jahat bukan hanya sekedar dongeng hikayat, bukan pula kalimat perkiraan para pengamat, tapi sudah terdata akurat. Kita bisa melihat dengan cermat bahwa kejamnya amat dahsyat. Kejinya sudah nyata tercatat, gerakannya berakibat rusak berat. Semua jenis agama mereka hujat, Tuhan pun mereka umpat. Mereka anti sholat, anti sholawat, anti zakat, apalagi syahadat. Unsur ketuhanan mereka embat, berkedok budaya, syahwat dan adat. Memusuhi ulama tokoh umat dan tak segan membuatnya menjadi mayat. Kaum berkhidmat yang percaya kehidupan akhirat mereka sikat. Tak peduli kuli melarat atau sahabat ningrat, semua mereka lumat. Membunuh secara bejat, tak takut kualat adalah hobi dan bakat. Mengadu domba antara agama, negara dan rakyat dengan cara yang sangat nekat. Anehnya kini suburlah itu habitat. Mereka terus saja giat menggugat dan gila berakrobat. Mereka menjadikan Pancasila sebagai alat siasat untuk menggerogoti dan mengerat. Bertabiat ahli maksiat, asli pengkhianat, bersemangat besar menyebar dendam kesumat. Sangat jelas terlihat kian berani berbuat dan jumlahnya pun terus meningkat. Dan sepertinya kini lewat teror geng motor mereka mulai merambat. Liar ganas siap menebas dan membabat. Mengaku Pancasilais paling moderat, sila berketuhanan maunya disunat. Pancasila hendak diringkas dan disingkat, berpikir layaknya tak punya jidat. Merekalah yang mengusik Pancasila, maka wajiblah mereka didamprat dan disuruh jinggat. Neokomunis haruslah dicutat, angkat kaki, pergi selagi sempat. Wahai para aparat dan para pemegang amanat, jangan membela dengan alasan ada orang gila sedang kumat. Saat ada gelagat orang gila yang menggeliat, segeralah cepat untuk dicegat. Jangan seolah kalian malah terlibat. Ada pula kini orang gila yang diruat dan dirawat, diberi tempat daulat mandat sebagai pejabat. Harusnya mereka dipecat. Dan kami bangga menjadi musuh ateis sesat tanpa sedikit pun rasa hormat. Sadarilah bahwa pangkat yang kau semat adalah hasil peluh penuh penat rakyat. Takutlah saat kau pucat berkeringat, hilang nikmat disambang sang sekarat. Hapus komunisme secara cepat, buanglah ke tong sampah adalah langkah tepat. Jangan sampai telat dan terlambat. Jika tak ingin terjadi pekat konflik hebat, kami di sini merapat kuat, berniat bulan membela agama dan negara tanpa syarat. Tak cuma buang uang rakyat, buat terus ropat rapat. Kami tunggu seru saat pedang diangkat. Tauhid dan syariat tak bisa diganti format. Berjuang adalah wujud martabat akal sehat. Saksikanlah umat akan melesat berangkat jihad jika memang mereka dibiarkan, dan kami tidak akan kenal rehat meski sesaat. Takbir.
Takbir. Takbir. Allah Akbar. Barakallahu fikum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samino, dari mana Pak Samino? Dari Mojosongo Solo. Di mana Pak? Sebutkan tempatnya. Kedung Kopi. Oke, ada lain. Ada 4 tempat setidaknya. Silakan, Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita berbicara kekejaman PKI itu, panjenengan Kota Solo ya, ini sebagai basisnya PKI. Mestinya ingat di mana tempat dan lokasi yang menjadi saksi dan bukti. Kota kita menjadi basis PKI karena dipimpin seorang wali kota PKI. Nanti beliau akan menjelaskan ya, Dokter. Selain Kedung Kopi, Pak, minimal ada 4. Silakan Mas. Solo Balapan. Oke, lagi ada 2 lagi. Pokok Ustaz Nugroho. Sudah, selain Kedung Kopi. Geladak. Oke, 1 lagi. Oke, Jembatan Majem. Jadi di mana tempat kita tinggal Bapak Ibu semuanya, ini menjadi catatan sejarah bahwa komunisme atau yang bernama PKI pada saat itu menjadi partai politik, partai yang sangat besar, di mana menjadi 4 peringkat partai yang ada di Indonesia pada saat itu menjadi basisnya salah satunya terbesar ada di Kota Solo. Mengapa PDI menang semuanya, menang terus dan sebagainya? Nah, saya tidak mau mengkaitkan apakah di situ banyak orang-orang tanda kutip beraliran komunisme atau PKI, Allah alam, nanti beliau akan menjelaskan. Ya Bapak Ibu semuanya, bahwa September ini tidak lepas dengan yang namanya kebiadaban dan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Dan tadi panjenengan semuanya bisa menjawab tempat-tempat, ya setidaknya ada 4 tempat tadi. Kedung Kopi, kemudian Geladak, kemudian ada di Pasar Kembang, itu ada juga, kemudian di Jembatan Bacem. Semuanya menjadi saksi sejarah bahwa PKI komunisme menjadi paham yang sangat ganas sekali, dan menjadi catatan bahwa Bapak Ibu semuanya di dalam buku Black Book of Communism yang ada di Perancis, setidaknya tercatat 95 juta orang meninggal di seluruh dunia gara-gara paham komunis. Ya, ini sangat mengerikan. Jadi kalau kita mendengar komunisme itu tidak ada baiknya. Ya, semua hanya kamuflase. Mereka menyerukan sama rata, sama rasa. Itu semua bohong, Pak. Ya, kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah siapa yang akan menjadi lawan komunisme, maka nyawa taruhannya. Dan tentunya saya akan tidak panjang lebar. Beliau nanti sangat dalam sekali. Ya, Dr. Taufik akan menjelaskan diskusi pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallahul khaliqul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul maksum. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu, bapak, dan adik-adik serta anakku yang dirahmati Allah, satu kesempatan yang luar biasa hari ini saya diberikan kesempatan, ya, bagaimana menjelaskan tentang peta kekuatan Partai Komunis di Indonesia dan kenapa Partai Komunis itu berkuasa, ya. Namun sebelum sampai ke sana, saya harus menjelaskan dulu perbedaan yang mendasar antara komunis, sosialis, kapitalis, dan ateis. Jadi masih dicampur adukkan pemahaman antara komunis dan ateis, ya. Komunis itu sebuah ideologi, sebuah filosofi dengan melakukan satu tindakan politik yang tujuannya membentuk masyarakat tanpa kelas. Nah, nanti kita sampai pada kesimpulan pemerintahan ini pemerintahan apa, nanti saya terangkan, ya. Lalu kalau sosialisme itu adalah pandangan hidup atau ajaran kemasyarakatan, karena pada saat itu sosialisme lahir sebagai antitesis atau perlawanan terhadap revolusi industri di Prancis, maka sosialisme itu pandangan hidup atau ajaran kemasyarakatan yang menguasai sarana-sarana produksi dan hasilnya dan dibagikan sama rata. Jadi sangat berbeda, komunis dan sosialis itu sangat berbeda. Lalu
sosialisme demokrasi itu seperti apa? Adalah satu filosofi politik yang menganjurkan demokrasi itu dilaksanakan bersama dengan kepemilikan sosial langsung atas alat-alat produksi. Karena itu sosialisme itu tumbuh subur di negara-negara Eropa Timur, ya. Perbedaan utama antara komunis dan ateis, ideologi komunis itu menciptakan masyarakat tanpa kelas, masyarakat tak perlu punya uang, ya, karena yang mencukupi adalah negara. Dan komunisme itu adalah sebuah gerakan sosial politik dan ekonomi. Oleh karenanya komunis itu selalu mencapai kekuasaannya dengan mendirikan partai politik. Bedanya dengan sosialis, ya. Sosialis itu menganjurkan satu ajaran bahwa masyarakatlah pengelola industri. Lalu apa yang dimaksudkan dengan ateis? Nah, ini sering keliru, ya. Paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi kaum ateis ini tidak menganggap tidak perlu agama dan tidak perlu sistem kepercayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, Indonesia itu di mana? Indonesia itu adalah kapitalis yang ateis. Karena sumber-sumber penting itu dikuasai oleh segelintir orang, dan itulah sebenarnya kapitalis. Jadi kalau orang mengatakan Indonesia komunis, saya tidak sepakat dalam konteks ini, tapi adalah kapitalis yang ateis. Karena kalau komunis itu mensejahterakan masyarakat. Anda lihat China, Anda lihat Rusia, Anda lihat Korea. Itu kan mensejahterakan masyarakat. Masyarakat nggak perlu milih mobil, sediakan transportasi publik, masyarakat tidak perlu rumah karena sudah disediakan apartemen. Nah, kalau di Indonesia ini kalian juga kerja sendiri, ya, kalian kerja sendiri, kalian harus cari makan sendiri, tapi kalau dapat uang bisa cari makan dipajaki oleh negara. Itu kan prinsip kapitalis. Masuk pada segelintir orang. Jadi kalau mengatakan Indonesia komunis saat ini tidak tepat. Saat ini Indonesia itu adalah kapitalis yang ateis. Oleh karenanya diciptakan agama baru namanya sinkretisme, ya. Jadi antara Masjid Istiqlal dan gereja katedral dihubungkan satu tempat, dan di situ orang boleh, ya. Itulah ciri-ciri sinkretisme, menggabungkan berbagai ajaran agama, ya, dan dimulai dari anak-anak kita. Jadi dimulai dari anak. Itulah perbedaannya antara sosialis, komunis, dan ETI. Oleh karenanya di komunis itu ada sayap Islam. Kalau Anda lihat tokoh-tokoh Muslim di Solo, Kiai Misbah, itu orang-orang Muslim semua. Jadi di komunis yang sholat itu ada, tetapi ajaran mereka itu adalah ajaran kebersamaan komunal. Komunis itu kebersamaan. Beda dengan ateis, ya. Nah, sekarang yang kita kembangkan ini orang mengagung-agungkan kapitalis tapi melupakan Tuhan, ya. Maka yang ada saat ini adalah kapitalis yang ateis. Jadi sudah habis-habisan begitu, ya. Karena hajat hidup orang banyak dan semuanya itu dikuasai oleh kaum kapitalis ateis. Jadi itu yang harus dipahami. Sekarang kita bicara tentang diskusi malam ini tentang peta kekuatan Partai Komunis. Maka ketika komunis itu ingin mensejahterakan masyarakat, salah satu syaratnya adalah dia harus menguasai partai politik. Nonsen Anda bilang menegakkan syariat Islam, tiap hari berdemo kita membentuk daulah Islam. Pintunya mana? Kalau Anda besar Anda bisa kudeta. Kalau Anda kecil 10, 20, 100 demo di balai kota ditangkepi, ya. Karena yang kemarin kejadian Forum Tanah Air itu sebenarnya saya diundang. Saya tiap hajatan Forum Tanah Air diundang, kebetulan bersama dengan acara kampus, ya. Itulah ciri-ciri perbedaan antara komunis, sosialis, dan kapitalis. Baik, saya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kita ini hidup itu harus
membaca. Kenapa kita dikenalkan pertama kali dengan Iqra? Karena kita membaca. Kita ini hampir tidak pernah membaca, tidak pernah belajar, cuman tiru-tiru. Terutama kalau nge-share di grup, tidak ngerti ceritanya di-share. Ternyata itu peristiwa 10 tahun yang lalu. Ya, nah seperti itu harus ditinggalkan. Bagaimana mungkin kita bisa pinter, kita tidak pernah membaca. Dia terima share-sharean itu hanya punya kepuasan batin, saya tahu duluan, ternyata itu hoax, ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan informasi yang benar tentang komunis, tentang seseorang dan sebagainya, itu lewatnya media mainstream, jangan YouTube, apalagi yang sudah dipotong-potong. Nanti salah-salah, informasi tidak tercapai, keluar ruangan sudah ditunggu polisi gitu, ya. Makanya kenapa saya berani vokal di depan kantor polisi, karena saya mengerti wilayah mana yang harus saya sampaikan. Jadi enggak di grup itu kan hampir tiap hari rebutan nge-share sik dewi, ternyata informasinya itu hoax. Hoax pun Islam juga melarang, ya. Lanjut di halaman berikutnya, ya. Nah, karenanya profesi pertama yang saya geluti itu ketika saya lulus sarjana dan ketika saya mahasiswa, saya itu aktif di jurnalis, ya. Jadi orang kalau terjun di jurnalis pasti dia bisa menulis, karena untuk menulis dia harus membaca, karena dia membaca dan menulis dia jadi mengerti. Nah kita ini kalau kuliah subuh sing dikelingi ming bagian lucu sama suguhane, jadi ajarannya apa nggak pernah. Saya ada di beberapa majelis itu ya begitu gitu, nggak ada yang bawa catatan. Makanya saya ketika diundang bicara, saya harus minta seperti ini, karena untuk menginisiasi ibu dan bapak kita bicara histori, kita bicara sejarah, itu pendekatannya adalah ilmu pengetahuan. Seperti tadi saya menjelaskan perbedaan komunis dan ateis. Tidak semua orang komunis itu anti Tuhan, ya. Maka ada kelompoknya siapa itu, kelompoknya Imat dan sebagainya. Sekarang ini kan kita sedang diadu habaib dan bukan habaib. Lah terus perlunya apa, ya? Perlunya apa kita beradu di situ? Baik ibu bapak, nah seperti ini yang saya sampaikan. Anda bicara teroris, pendekatannya apa, ya? Anda bicara tentang Densus, pendekatannya apa, ya? Nah, ini yang buku terbaru, Pidana Islam dalam Hukum Positif. Oke, lanjut. Terus sekarang eranya adalah era media sosial. Anda tidak akan pernah tahu, Anda tidak akan pernah mengerti belahan dunia lain kalau Anda tidak memiliki media sosial. Media sosial itu adalah jendela dunia. Itu yang pertama. Kenapa sekarang media sosial itu penting? Karena kalau kita memakai teorinya demokrasi yang diajarkan oleh Lord Acton, ya. Anda tidak menguasai media, Anda tidak akan pernah punya peranan apapun, ya. Anda bisa lihat Surya Paloh sebelum bikin partai dia kuasai media dulu, betul ya. Kemudian PSI, partai yang tidak pernah menang tapi menangnya di TV sekian persen begitu, dia juga membangun kekuatan itu dari media informasi. Nah sekarang kita punya radio RDS, radio apa itu siarannya berkala, bikin buletin ya berkala, kala-kala terbit, kala-kala nggak terbit, lebih banyak kala-kala tidak terbitnya, bener nggak? Karena apa? Karena kita sendiri sudah terkooptasi otaknya ini oleh otak kapitalis, ya. Pada saat saya bersekolah sekitar tahun 90-an, ya, berubah itu kan 2000 sekian. Orang-orang kaya walaupun dia muslim, kalau laki-laki anaknya sekolah ke neng Saint Joseph karena biar pinter. Yang perempuan disekolahkannya di Santa Ursula, kalau di Jogja De Brito. Tapi tahun 2000 sudah berubah, ya, bahwa Islam pun juga sudah dipermodern, walaupun sebenarnya idenya ini dari pondok pesantren, ya, misalkan dengan bilingual, jadi menguasai 2 bahasa. Oleh karena ibu dan bapak, Anda tanpa menguasai media, Anda tidak akan pernah tahu apa-apa. Dan ketika kita belajar media, kita belajar dari A sampai Z.
Jangan menghakimi Ustadz Adi Hidayat cuma lihat sepotongnya. Karena memang ada komunitas yang memotong-motong biar dia itu followernya turun, biar itu dia dihujat. Nah, kita apa menjadi bagian dari itu? Bukan. Oleh karenanya belajarlah dengan media sosial dan bekalnya adalah buku, ya. Jadi nanti Anda semakin mencintai buku, Anda makin tahu betapa hebatnya Al-Jabar, betapa hebatnya ilmu falak, betapa hebatnya kesehatan, ya. Jadi yang kita ketahui saat ini itu karena kita sudah terkooptasi kalau Barat itu lebih bagus dan sebagainya. Lanjut. Nah, kita menjadi satu pertanyaan, kenapa PKI bisa menang? Ini kita lihat sekarang, ya. Jadi harus pakai data. Kita kampanye berulang-ulang tidak pernah memiliki data, makanya ora tahu menang karo KPU ora kenal, ya kan? Gimana orang nyalonkan, orang kalau tanya ke saya bikin partai politik, saya akan tolak. Nggak perlu bikin partai politik, karena partai politik yang ada sekarang ini pecahan dari kalau bukan P3 ya Golkar ya PDI, cuman itu aja. Anda mau bilang PAN juga sempalannya dari P3, nanti sempal lagi, ya. Anda bilang Partai Keadilan Sejahtera sempal, besok sempal beneran itu, ya. Misalnya, ya. Nah, kita lihat kenapa PKI tadi saya mengajarkan keutamaan dari PKI itu adalah jadi PKI yang sebenarnya itu ya PKI tahun 45 dan PKI tahun 48 dan 65, ya. Karena mereka ingin memberikan satu ajaran komunal. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kenapa di seluruh wilayah Surakarta itu PKI unggul, ya. Nah, kita lihat misalkan di Boyolali PKI leading, di Sragen, di Karanganyar, Wonogiri, hampir di semua tempat itu leading. Sekarang kita bicara sejarah Partai Komunis Indonesia. Solo ini kota yang sangat kecil, 44 km persegi, hanya terdiri dari 53 kelurahan dan terdiri dari 5 kecamatan. Tapi Solo ini kalau dikatakan sebagai peta politik adalah barometer politik atau pusar bumi. Kalau Muslim pusar buminya kan Ka'bah. Sepanjang masih ada orang tawaf, orang pergi umroh, pergi haji, maka bumi itu akan berputar. Kalau nggak ada orang umroh, nggak ada orang haji, bumi itu tidak akan berputar. Nah, kita bicara sejarah Partai Komunis Indonesia itu memiliki yang sangat panjang, ya. Jadi Aidit pun meninggalnya juga di Solo, ditangkapnya di Sambeng. Sambeng itu kalau dari Manahan lurus ke utara, tapi dibunuhnya, kalau pengen ngerti Aidit dibunuh, Aidit itu dibunuhnya di patung kuda Boyolali, sebelah belakangnya itu dulu Kodim, ya. Di situ ada soto Soponyono. Nah, dia dibunuhnya di situ. Ada apa namanya? Dia waktu itu Kolonel Gadrat itu hampir terpengaruh karena dia sama Bung Karno itu deket, ya. Nanti saya jelaskan apakah pencabutan TAP MPRS itu benar atau tidak dan sebagainya, saya jelaskan, ya. Jadi pembentukan pada awalnya PKI itu berdiri tahun 20 dan mulai mendapatkan pengaruh. Kenapa pengaruhnya di Surakarta besar? Anda harus tahu buku Clifford Gift, ya, orang Belanda yang menulis di Solo ini kan berkembang yang namanya Islam Abangan, ya. Dan Islam Abangan itu potensi yang sangat kuat untuk menjadi komunis karena menggabungkan sinkretisme Islam, tapi yo apa itu? Tapi yo seminggu, 7 dino, 40 dino, 100 dino, ya. Geblake mbae, yang mbae geblak tenan kok sumur, ya. Ya, itu ajaran-ajaran itu kita masih berkembang itu, ya. Jadi Anda jangan berpikir mau memenangkan partai politik tanpa merubah pola pikir dan kultur mereka memandang tentang Islam, ya. Jadi kenapa tapel kuda ini, maaf ya, Nahdlatul Ulama itu pengaruhnya besar, ya. Ya, itu kepersoalannya, ya. Kemudian setelah kemerdekaan tahun 44 PKI berusaha memperluas basis dukungannya terutama di kalangan buruh dan petani karena tadi ajarannya komunal, ora perlu listrik, ora perlu tuku gantol, ya, lemah ngaplingi, ya, dan sebagainya. Jadi siapa ini diantara ibu dan bapak ini yang masih
ngapelingi tanah, nanti nggak takut meninggal kuburannya disempitkan, ya. Setelah kemerdekaan, PKI berperan di dalam beberapa konflik sosial dan politik, termasuk di Surakarta. Mereka merebut hak buruh, tanah, ya, kemudian menyebabkan ketegangan di kelompok lain. Jadi kalau sekarang ada isu pertentangan antara Islam ini dan Islam ini, kalau Anda tanya kepada saya, semua Islam itu baik. Islam garis kanan, garis kiri, garis tengah. Islam yang tidak baik itu Islam yang tanpa garis, ya, yang tanpa garis. Bahaya itu Islam tanpa garis. Nek giliran Natalan yo Natalan, ya, Idul Kurban ya Idul Kurban, ya, itu RCTI Racetho itu. Saya ngomong aku ora apa-apa, arep lapor ke RCTI ya ora apa-apa, ya. Kemudian kita bicara sejarah PKI di Surakarta. Nanti terakhir saya akan tantang Anda, kira-kira berani nggak turun ke jalan, ya. 30 September itu harus kita jadikan momentum nanti, ya. Momen krisis tahun 65 itu terjadi kudeta yang dipicu oleh peristiwa G13 PKI, ya. Kemudian di banyak tempat, nah tadi sudah disebutkan. Jadi pada akhirnya sejarah ini dirubah. Jadi permainan yang namanya playing victim. Jadi seolah-olah PKI itu korban. Sama juga hari ini ya kita lihat di medsos ya yang berkembang itu, ada orang diskusi forum tanah air nanti akan dikembangkan tanpa izin. Andai kata diskusi hari ini tanpa izin, salahnya di mana? Ya, karena diskusi, debat, seminar itu pemberitahuan, nggak perlu pakai izin, ya. Dan itu administrasi, karenanya boleh diganti dengan denda, ya. Kemudian kita melihat stigma PKI itu kan bertahan lama hingga hari ini, dan kita perlu mengingat sejarah dulu. Untuk menjadi anggota DPR itu, DPR apapun ya, DPR kota, provinsi maupun DPR RI, tidak hanya ijazahnya yang asli, ya. Nah, sekarang siapa itu buzzer yang terkenal itu Raffi Ahmad tiba-tiba dapat Dr. HC, ya, doktor humoris causa, artinya gue lucu-lucuan kan gitu ya. Kalau hasil yang benar itu kan honoris causa, kalau dia kan humoris causa, ya. Sejarah PKI di Surakarta itu mencerminkan pergeseran sosial dan politik yang lebih luas, dan dampaknya kita lihat kenapa ada alim ulama, ada kiai terpengaruh, karena komunis itu tidak ateis itu sesuatu yang pribadi. Komunis itu ajaran, ateis itu sikap pribadi. Jadi jangan kaget kalau ada orang komunis ya sholat, baru mateni koncone kan gitu, ya. Gerakan 30 September yang dipimpin oleh DNID membuat pejabat menjadi korban, diantaranya Lejen Ahmad Yani, Maijen Suwondo, S. Parman, Maijen Suprapto, dan masih banyak lagi. Jadi ada 4 lokasi penting ya di slide-nya nah ini Geladak. Jadi Geladak itu pemuda itu ditipu, diundang untuk baris berbaris, pawai, ternyata ditembaki, ya. Makanya ente semua itu ojo ming percaya, gerakan demo itu ditekokke sik, penanggung jawabnya siapa? Demo ning kono ora nek koncone. Ternyata sing demo polisi. Percaya men itu wis udan-udan dibelani, ora dicek sik. Nek Pak Taufik kan ning kono berarti ki demo tenan. Aman no, wis to. Wis. Apa meneh Pak Lutfi tak kon lunga ya to. Ada 4 lokasi penting. Nah, sekarang kita bicara tentang peristiwa PKI. Ketika aktivis muda itu mereka dipancing ya supaya baris menuju balai kota, tetapi di tengah jalan ditembaki, ya. Salah satu yang meninggal itu rumahnya di Sundaan, ya. Kakak adiknya Haji Santo. Siapa yang pernah dengar Haji Santo? Mantan ketua Persebaya. Itu rumahnya di belakang Pasar Purwosari, ya. Itu korban
keganasan PKI kita harus fair seperti ini. Ada orang nasionalis juga, PNI Ali Surahman yang ideologinya komunis. SI ada SI, Serikat Islam yang Muslim, tapi ada SI yang merah itu tadi. Makanya ya, komunis dengan ateis juga. Komunis itu sebuah gerakan, ateis itu sebuah keyakinan ya. Jadi tempatnya sendiri-sendiri. Lalu di mana? Di Honggo-Wongso. Gogor ini pengurus Persis. Jadi kalau kita mau menjadi intelektual, kita itu harus rajin wawancara, tanya dan sebagainya. Ojo ming jarene bar ditekokke, aku mau yang jarene tok, ya toh. Jarene tok ditekokke nang polisi, wedi malah toh, ya. Gogor, ya. Itu kebetulan dia tinggal di situ, dia bisa menyaksikan sendiri, ya. Waktu itu dia Pak Gogor ini masih 8 tahun ya. Dia sekarang menjadi pengurus National Paralympic Committee, komite untuk orang-orang cacat ya. Dia pernah menyaksikan itu. Kemudian Kedung Kopi. Ya, Kedung Kopi itu di situ di Bantai yang sekarang berdiri monumen perisai Pancasila. Kemudian di Jembatan Bacem di bawahnya itu sudah ditemukan 20 orang mayat ya, karena pada saat itu debit airnya dangkal. Nah, kita lihat sekarang, makanya saya mengatakan Anda boleh menggaungkan daulah Islam, boleh ya, daulah ya, tapi Anda harus berbicara dengan konteks politik yang aktual. Pintu masuknya apa? Anda ingin merubah ideologi komunis, itu ideologi sebuah ajaran. Jadi Anda bisa mengembangkan hukum termasuk syariat Islam. Syariat itu kan hukum ya, aturan. Nah, kalau Anda punya kekuatan politik, tapi kalau Anda sikapnya apatis ya, tidak berurusan dengan partai politik ya, benar-benar ditinggal. Makanya besok gimana pilkada? Ya jangan tinggalkan TPS. Golput wiramoro, golput itu golongan putus asa. Iya, datang coblosi kabeh gitu. Ya enggak? Wah, saya golput aja enggak pernah menang. Karena sejarahnya saja sudah seperti itu, ya. Partai Komunis itu berjaya di 3021 TPS, antara lain di kota besar Surakarta. Makanya ada Kota Barat, Kota Timur di sebelah jembatan Juruk itu kan ada dulu orang-orang Muhammadiyah berkumpulnya di situ, yang di Solo Timur, Kota Barat dan Kota Timur. Nanti masjidnya kan masih ada di situ ya. Kemudian tahun 55 pembuktian dari sejarah panjang ya, melahirkan pembangkang-pembangkang semacam Marco dan Misbah. Misbah ini kiai loh ya. Solo ini kiainya kayak banget dong, sekatenannya kabeh kiai ya. Meriem yo kiai. Wes nirem ringin yo kiai. Aduh, malah sing ngetokke tletongnya sebutane kiai. Aduh ya. Oke lah. Kemudian huru hara politik Madiun. Di Madiun itu anak-anak komunis yang ateis masih ada. Jadi kalau saya masih ingat, dan itu mereka sekolahnya, mohon maaf loh, sekolahnya di IAIN, sekolahnya di Muhammadiyah. Jadi waktu saya kumpul-kumpul ajak sholat itu begini, sholat itu kan meledingi langit katanya dia. Ini kan komunis, katanya meledingi langit, jengking itu meledingi langit. Lah ini kan ajar komunis yang ateis, ya. Terus pembunuhan besar-besaran yang paling kentara adalah di Jawa Timur. Karena itu saya mengimbau ibu dan bapak, imam masjid kita itu dijaga. Kan kita bisa bedakan mana yang wajib, mana yang sifatnya ragu-ragu. Kalau sakit nggak apa-apa, ditunggu beliau meninggal, ditunggu diganti. Tetapi kalau diserang ya rapopo, disikat itu yang nyerang imam itu. Jangan nunggu digorok baru dibela. CCTV itu yang efektif ditongkrongi. CCTV menceritakan mesos kini berkecurian. Bukan begitu. Kalau kalian malas, CCTV itu dihubungkan dengan HP. Betul nggak? Saya itu sedih lah. Ono CCTV malah ditulisi, awas ada CCTV. Mbak ojo nyolong nih, ya kan?
CCTV itu terhubung dengan pengurus masjid, siapapun dia, itu kalau mau efektif. Di Jepang begitu. Di Jepang itu sedikit polisi. Ada supermarket 7 lantai begitu, kasirnya di bawah. Nyolong nggak konangan, tapi begitu keluar tangkap polisi karena semua item sudah di barcode. Begitu. Jadi harus modern. Duwe CCTV ora tahu didelok, ngertine nek ilang. Ya. Diviralke, ya. Nah, itu ndak bedanya dengan polisi, ya. Polisi itu nek lapor kan golek dhewe CCTV ini ndak sing dadi polisi sapa to, Pak? Ya. Ya. Kemudian Solo itu pada akhirnya mencapai keemasan, maka PKI berjaya. Bahkan PKI menang telak kecuali di Sragen, ya. Itu antara lain di Solo, Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten. Boyolali dulu sisa-sisa komunis tentara itu ada namanya MMC, Merapi Merbabu Komplek, itu tentara-tentara yang PKI. Saya tahu karena bapak saya tentara, bapak saya dulu di Kodim, jabatannya adalah imam tentara. Jadi kalau Jumatan waktu kecil itu, saya kan kecil sampai kelas 2 itu di Penumping, belakang Kodim itu saya tinggal di situ, ya. Jadi tentara, kenapa Pak Harto menghentikan tentara itu berpraktek politik? Karena dulu tentara itu boleh, yang Islam ya pasang Masyumi, bulan bintang, yang komunis ya pasangnya Palu Arit, ya, yang nasionalis pasang Bantreng, ya, misalnya begitu. Nah, lanjut ya, kita lihat ini, dulu masih sedikit penduduknya, jadi TPS-nya juga tidak terlalu banyak karena penduduknya masih sedikit. Nah, kita bisa lihat di sini, kita berjuang dengan ilmu, kita setuju juga dengan ilmu, menolak juga dengan ilmu. Ojo ngomong pokoknya, ya. Pokoknya ini depannya diganti jadi pekoknya, gitu. Ya, nah itu ciri yang paling jelek. Ngeyel, orang duwe dasar pokoknya. Nanti berubah vokalnya yang depan jadi pekoknya. Ya, kita lihat Karanganyar, Sragen penduduknya banyak, ya, Boyolali juga banyak. Nah, bayangkan itu di Solo ini masih mending. Masyumi ini pernah punya kekuatan kursi, maka ketika saya masuk di awal Orde Baru, P3 itu kan punya kursi 6, ya. P3 punya kursi 6, sempat punya 16 tahun 97. Nah, kita lihat di sini, ya, Bapak Ibu, PKI jumlahnya sekian, PNI di Karanganyar yang jaya PNI, kemudian Boyolali itu berjaya PKI, ya. Bayangkan pada tahun segitu memperoleh suara 150.000, ini kan luar biasa itu, ya. Wonogiri juga PKI berjaya, ya. Oke, masih tinggal 10 menit, insyaallah cukup. Dengan demikian hasil rekapitulasi ini memberikan gambar yang jelas tentang kekuatan masing-masing partai di dalam pemilu tersebut, ya. Demikian gambaran singkat, ya. Ini Bung Karno jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kita nanti silahkan dialog, tanyakan ke saya apakah TAP MPRS itu dibatalkan oleh Bambang Susatyo itu punya konsekuensi hukum, punya konsekuensi politik apa tidak, silakan, ya, tanyakan yang lain. Dan saya nanti juga akan tanya kepada Anda semua, ya, kalau menghadapi situasi seperti ini apa yang kita lakukan. Begitu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Panjenenganipun Ustaz Dr. Muhammad Taufik ingkang kawula bektosi, kepada Takmir Masjid Baitus Salam
segenap panitia dan kepada seluruh jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja untuk menghemat waktu. Jadi mungkin sebelumnya nyun pangapunten bagi panitia nggih, hanya sedikit merevisi. Jadi saya ini hanya pembelajar sejarah mawon nggih, bukan sejarawan muda, ini terlalu tinggi sekali nggih. Jadi hanya pembelajar sejarah mawon, pembelajar. Artosipun nyuwun pangapunten Ustaz, mungkin mbok bilih enten kelentang-kelentunipun mungkin saged dipun koreksi. Untuk 30 menit ke depan insya Allah mungkin sedikit akan berbicara konteks komunisme secara umum, bahkan mungkin nanti tidak banyak membicarakan tentang komunisme itu sendiri, hanya saja nanti kita ingin sedikit berbicara alur bagaimana nanti komunisme itu secara internasional itu bisa muncul. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua paham bahwa komunisme ini adalah salah satu bagian kecil yang merupakan salah satu di antara produk pemikiran yang dihasilkan dari Eropa, dari Barat. Kita harus tahu dulu. Okay? Lah, para hadirin, kalau kita melihat nanti, kalau kita berkaca pada sejarah ataupun yang praktiknya hari ini ada di Indonesia itu sendiri yang merupakan negara bisa dikatakan menjadi salah satu negara muslim terbesar di dunia. Itu pun kalau kita melihat dari sistem ekonomi, sistem politik, sosial, budaya dan sebagainya pun kita harus akui bahwa kita menggunakan produk pemikiran dari Eropa. Kalau kita memahami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, produk-produk pemikiran ataupun aliran-aliran pemikiran yang berasal dari Eropa, kita nanti akan melihat sebagian besar atau bisa kita katakan hampir seluruhnya pasti menentang agama. Pasti menentang agama. Entah itu agama Islam, entah itu agama Kristen yang menjadi identitas mereka di abad pertengahan, atau juga agama-agama yang lain. Dan kita sedikit akan berbicara kenapa orang-orang Barat begitu benci terhadap agama, terutama Islam itu sendiri, yang bisa dikatakan bahwa Islam ini menjadi musuh terbesar mereka, sebagaimana yang itu diajukan oleh sebuah tesis ataupun sebuah gagasan, yaitu Samuel Huntington, Clash of Civilization. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi begini, kalau kita berbicara konteksnya kenapa Barat itu bisa membenci agama sehingga nanti muncul aliran-aliran pemikiran yang salah satunya adalah komunisme itu sendiri, maka kita akan sedikit berbicara bagaimana kondisi yang terjadi pada abad pertengahan. Abad pertengahan kalau saya sederhanakan itu adalah rentang antara tahun sekitar 500-an Masehi sampai tahun 1500-an. Atau ada yang mengatakan nanti penanda berakhirnya abad pertengahan menuju modern itu ada yang mengatakan salah satunya adalah tahun 1453 dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan seorang remaja berusia kurang lebih 23 tahun yaitu Muhammad Al-Fatih. Ini salah satu riwayat ataupun salah satu penanda berakhirnya abad pertengahan menuju abad modern. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat abad pertengahan itu sendiri, nanti kita akan melihat kebangkitan intelektual dari orang-orang Eropa. Jangan bayangkan Pak, orang Eropa dahulu dengan sekarang jangan dibayangkan. Hari ini kita melihat orang-orang Eropa ataupun Barat itu memang semuanya serba canggih, pinter gitu, teknologinya maju dan sebagainya. Tapi dulu orang-orang Barat zaman dahulu itu adalah orang-orang yang terpinggirkan di dalam panggung sejarah. Makanya orang-orang Barat sendiri, sejarawan-sejarawan Barat mengatakan bahwa abad pertengahan itu disebut sebagai the Dark Age ataupun masa kegelapan. Masa kegelapan. Padahal pada saat yang sama para sejarawan Eropa itu mengatakan bahwa di peradaban Islam, di negeri-negerinya kaum muslimin pada waktu itu justru mereka mengalami era keemasan atau the golden age.
Masa ke masa. Sampai ada seorang sejarawan bernama Joseph McCabe dalam sebuah buku yang berjudul The Moorish Civilization in Spain itu mengatakan, ini membandingkan Pak zaman dulu peradaban Islam dengan peradaban Barat zaman dahulu yang sayangnya hari ini dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Joseph McCabe mengatakan untuk membandingkan kondisi Islam dan Barat zaman dulu, dia mengatakan gini, adalah aib bagi seorang petani muslim di Spanyol. Spanyol dulu itu pernah dikuasai kaum muslimin sampai lebih dari 7 abad. Maka bahkan hampir 8 abad. Adalah aib bagi seorang petani muslim di Spanyol kalau tidak bisa membaca dan menulis. Padahal kalau kita berbicara kasta, petani itu kasta, bisa dikatakan kalau secara struktur sosial itu yang paling rendah. Tetapi dikatakan oleh sejarawan ini bahwa kelasnya petani muslim di Spanyol itu sudah bisa baca dan menulis. Padahal pada saat yang sama di Eropa, raja-rajanya bahkan tidak bisa menulis namanya sendiri, Pak. Jadi jenenge dhewe kon nulis wae ora mudah. Jenengmu sapa? Ya jenengku kuwi, pokoke ya kuwi. Ning kon nulis ora mudah, enggak bisa, Pak. Ini kelasnya raja, Pak. Nek cara zaman sakniki niku presiden nulis jenenge dhewe wae mboten saged. Itu Eropa zaman dulu. Ini bukan saya yang mengatakan, ini sejarawan Eropa sendiri. Lah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para cendekiawan Eropa kemudian mengevaluasi apa yang menjadikan kita itu mundur jauh bahkan terpinggirkan di pentas sejarah. Kenapa kita tidak seperti muslim? Maka kemudian mereka evaluasi, mereka melihat bahwa hambatan terbesar orang-orang Eropa bisa maju itu gara-gara agama, dan agama itu adalah agama apa, Pak? Agama yang dijadikan identitas mereka agama apa? Kristen. Agama Kristen ini adalah penghambat kemajuan. Itu berdasarkan evaluasi dari mereka. Kenapa seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa faktor. Pertama, kita berbicara tentang konteks ilmu pengetahuan. Apa yang menyebabkan orang-orang Eropa itu menjadi mundur secara ilmu pengetahuan, padahal di muslim itu luar biasa, Pak. Kalau kita mengenal sistem operasi, handphone, laptop dan sebagainya, seluruh umat manusia berterima kasih kepada ilmuwan muslim yang bernama Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Dengan aljabarnya, dengan algoritmanya, sekalipun beliau secara jujur mengatakan bahwa saya mendapat ini angka 0 itu dari orang India, tetapi pengembangan dari matematikanya India kemudian dimatangkan oleh seorang Al-Khwarizmi sehingga muncullah ilmu algoritma, aljabar dan sebagainya. Dan masih banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang membuat silau dari orang-orang barat. Tetapi orang-orang barat gini, Pak, punya masalah yang serius. Ketika ilmu pengetahuan sudah mulai dikembangkan, banyak di antara mereka yang kemudian dijatuhi hukuman mati oleh gereja. Dulu, Pak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Eropa itu ada orang yang mencoba belajar matematika, astronomi dan sebagainya, pasti akan diberi stempel sebagai penyihir, Pak. Loh, penyihir itu, Pak, itu bukan stempel yang kaleng-kaleng, Pak. Dulu di Eropa orang kalau sudah disestempel penyihir, dia hanya tinggal menunggu waktu dihabisi. Dan beberapa ilmuwan terkenal, salah satunya itu adalah Nikolaus Kopernikus yang kemudian menemukan teori heliosentris. Itu teori yang menyatakan bahwa sebenarnya matahari iki ketoke ngubengi awake dhewe ning asline, Pak nggih. Asline kan bumi niku sing ngubengi matahari. Itu adalah teori heliosentris ataupun matahari sebagai pusat tata surya. Meskipun sebenarnya itu sudah dicetuskan sebelumnya oleh kaum muslimin, tetapi tidak diakui oleh orang-orang barat. Ini jahatnya mereka. Nikolaus Kopernikus mengatakan bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, tetapi bumilah yang mengelilingi matahari. Ini oleh gereja dianggap sebagai pelaku bid'ah nek cara awake dhewe. Dolalah finar. Niku nek awake dhewe. Pelaku bid'ah. Ada ilmuwan yang kemudian nanti
mengikuti pendapat Nikolaus Kopernikus itu bernama Giordano Bruno itu sampai dibakar hidup-hidup. Galileo Galilei dan juga banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mereka mengikuti ataupun mendukung teori heliosentris, dan juga mereka-mereka yang berusaha untuk mencetuskan ilmu pengetahuan yang baru, kemudian tidak sedikit yang dieksekusi di bawah hukum-hukum gereja. Inilah yang kemudian membuat mereka menjadi trauma terhadap agama mereka sendiri. Pertama, yang kedua, korupsi di kalangan orang-orang gereja. Jadi zaman dahulu itu Pak, Eropa yang namanya kerajaan-kerajaan Inggris, Prancis, Spanyol dan sebagainya, mereka meskipun secara mereka punya kerajaan Pak, mereka punya politik sendiri di negaranya masing-masing, tetapi politik-politik mereka itu harus di bawah hukum dari gereja Vatikan. Penguasa tertingginya adalah paus, bukan yang di laut, senestengin laut ini. Paus. Ini paus. Nah, yang jadi masalah adalah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu yang namanya korupsi itu sudah menyebar di kalangan baik pusat, gereja pusat maupun gereja di tingkatan paling bawah. Yang paling kelihatan mencolok itu adalah adanya jual beli surat indulgensi ataupun surat pengampunan. Jadi zaman riyen mah orang-orang Eropa niku nek pengen tobat niku mbayar. Kudu tuku surat pengampunan. Misalnya nanti menghadap pendeta, Pak kula pengen tobat, bayar. Dosamu piro sih? Dicek mah. Jadi mereka sudah lebih maju daripada kita, sudah mengenal nota Pak, nota dosa. Dihitung, dosamu iki 5.000 rupiah. Desamu iki ya nek iki rada cilik nak gur ngapusi tanggane 250 rupiah misalnya dan sebagainya. Dinota. Bahkan ada yang mengatakan ada satu kasus, ada satu masa di mana pada waktu itu untuk mendapatkan satu nota saja itu harganya ditebus dengan kurang lebih 1.000 florin. Satu florin itu kalau misalkan kita konversikan ke rupiah hari ini 8.500 rupiah, berarti mencapai 8.500.000 rupiah. Panjenengan nenek sing mendem Pak, bukan di sini, kono maksudnya. Mendem pengen tobat, tuku regane 8,5 juta. Sesuk khilaf Pak, sesuk khilaf mendem melih. Ameh tobat melih dadak tuku Pak surat pengampunan. Alhamdulillah Islam tidak mengenal seperti itu. Sak bejat-bejate nyuwun pangapunten nggih. Sak bejat-bejate tokoh agama di dalam Islam, alhamdulillah saya belum pernah menemui di sepanjang sejarah ada ulama yang menjual belikan surat tobat, surat pengampunan. Ini korupsi yang luar biasa. Termasuk yang paling besar itu adalah secara teologis ataupun problem akidah, keyakinan. Ini yang paling utama. Keyakinan mereka yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu 3, tetapi 3 adalah 1, 1 adalah 3. Mumet Pak, rampung-rampung. Saya pernah diskusi dengan salah seorang pendeta yang dia alumni pasca sarjana mengambil magister jurusan teologi Kristen. Kita berdiskusi soal Trinitas. Loh, di Injil yang sampai hari ini masih dipakai orang-orang Kristen itu banyak sekali ayat-ayat tauhid. Salah satunya itu Injil Markus pasal 12 ayat 29. Di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 itu dikatakan, ketika ada seorang Yahudi itu yang bertanya kepada Yesus, "Wahai guru, apa hukum yang terutama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, bahwa Allah Tuhan kita, Allah itu Esa." Masih banyak sekali Pak di Injil Yohanes itu, bahkan Yesus secara terang-terangan mengatakan bahwasanya orang-orang yang hidupnya kekal adalah mereka yang bersaksi kepada engkau bahwa engkau adalah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes itu menyebutkan, kalau nggak salah pasal 17 ayat 3 dikatakan bahwasanya kalau mereka pengen hidup kekal umatku itu, maka mereka harus mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti nokonek engkau utus nih arti ini Rasulullah. Syahadat konteksnya pada zaman itu.
Cuma masalahnya kemudian dimonopoli oleh gereja dengan mengatakan bahwasanya Yesus Kristus itu adalah penjelmaan dari Allah Bapa, naudzubillah min dzalik. Jadi ketuhanan mereka bagi mereka pecah menjadi 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Neng nek misalnya ditakoki Tuhanmu telu apa siji, ngomongi siji. Oh siji. Sebutkan siapa itu? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Berarti piro? Siji jane. Maksudnya piye? Coba sebut kene. 3. Berarti telu, ora siji. Karepmu. Rampung-rampung Pak. Dan itulah yang menjadi problem ilmuwan-ilmuwan pada waktu itu. Gak mungkin kita bisa maju kalau pokok dari agama kita saja tidak masuk akal. Dan masih banyak sekali faktor-faktor sehingga kemudian membuat orang-orang Eropa, mereka mau tidak mau, kalau kita pengen pinter, kalau kita pengen maju peradabannya, kita harus tinggalkan agama kita, agama Kristen. Meskipun nantinya akhirnya dikebiah-kuyah, digeneralisir, mereka kemudian mengatakan bahwasanya agama itu merupakan penghambat terbesar dari kemajuan ilmu pengetahuan. Makanya kalau kita melihat nanti munculnya gerakan intelektual di Eropa yang disebut sebagai Renaissance mulai abad ke-14 Masehi, kita akan melihat ciri khas dari Renaissance ataupun kebangkitan intelektual dari orang-orang Eropa. Ciri yang paling khas adalah meninggalkan agama. Meninggalkan agama. Secara umum seperti itu. Makanya nanti kita akan melihat produk-produk pemikiran yang dihasilkan dari orang-orang Eropa, mesti ciri khasnya adalah menentang agama, baik secara terang-terangan ataupun secara malu-malu. Okay. Maka nanti muncullah ideologi sekulerisme. Napa sekularisme niku, Pak? Niki mbok pilih angsal sepeda sing saged jawab. Pak Sigit. Pak Sigit. Nggih, enten sepeda, Pak. Pulau Jawa. Sepeda yo pit kebo yo ora apa-apa. Ning mengke kula jawab nek pit kebo kula dulu. Sekulerisme itu adalah paham yang berusaha memisahkan antara agama dengan kehidupan bernegara. Sekali lagi, kita ini sudah malas diatur oleh gereja. Makanya dalam bernegara kita harus bisa lepas dari agama. Sehingga kemudian orang-orang Eropa itu golek-golek lah, terus awake nganggo sistem politik apa? Untuk mengaplikasikan itu, pakai sistem politik apa? Maka muncullah ketika mereka golek-golek di sejarah, ada satu sistem politik yang itu sudah lama terkubur dalam-dalam, dulu dipraktekkan di Athena Yunani, tetapi dengan munculnya Alexander Agung Macedonia, akhirnya sistem politik ini terkubur jauh. Sekitar abad 5 sebelum Masehi itu sudah mulai terkubur, abad ke-4 sebelum Masehi itu sudah ambles, tetapi kemudian dihidupkan kembali mulai abad ke-17 Masehi, sistem politik yang kita kenal dengan sistem demokrasi. Ini terlepas ya, dengan pangapunten ini jangan disalahpahami, Pak. Saya yakin kita semua sepakat ketika mengambil jalur politik, saya yakin kok itu dalam rangka untuk menegakkan kembali peradaban kita, yaitu peradaban Islam, di mana Islam itu sudah sempurna, Pak. Kita sudah punya sistem politik sendiri, sistem sosial sendiri, sistem ekonomi sendiri. Terlepas dari mekanisme untuk menuju ke sana, kita kembalikan kepada panjenengan seperti. Tapi secara jangka panjang jelas, Pak, demokrasi ini dimunculkan oleh orang-orang Eropa untuk apa? Untuk menihilkan peran agama dari kehidupan umat manusia. Jelas sekali. Artinya kalau kita berbicara konteks gerakan anti Tuhan itu, ya ada yang malu-malu, ada yang terang-terangan. Nanti akan sedikit kita ceritakan bahwa komunisme itu turunan dari filsafat apa, sehingga kemudian sampai dikatakan bahwasanya agama adalah candu dari masyarakat. Bahkan kita pernah mendengar bagaimana slogan-slogan orang-orang komunis di Madiun itu, pondok bobrok, langgar bubar, santri mati.
Loh, kita kalau melihat itu orang-orang komunis mau di Eropa, mau di Soviet, mau di Indonesia, itu jelas Pak, pendeta-pendeta itu kalau Kristen, kalau Muslim ulama itu akan dianggap sebagai kaum borjuis feodal. Nanti akan sedikit kita cerita. Yang sayangnya setengah jam toh. Yang kita iya motor. Gitu nom cah nom semua wis telatan gitu. Pentalitan nggih. Wonten niku molor sithik mboten napa Pak nggih. Yen misale ora trimo yo kalau mawon monggo jenengan langsung kok tak ngomong dhewe ning kamera ngene kok diterbitke YouTube nggih. YouTube ini kok diprivasi. Ora usah ditutuke ning wong tak tonton dhewe. Ya paham terus. Mungkin nek klempel nyuwun dikoreksi. Jamaah sekalian. Makanya gini, ini menarik. Maka kita bisa melihat sebenarnya banyak sekali nanti dalam bukan hanya masalah politik, sistem ekonomi dan sebagainya, semuanya dirombak oleh orang-orang Eropa. Muncul banyak sekali aliran-aliran pemikiran. Misalnya ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan pun itu bagaimana caranya orang-orang Eropa dari sisi ilmu pengetahuan juga harus dilepas dari unsur-unsur agama. Maka salah satunya muncul teori Darwin bahwa kabeh menungso asale saka telo. Telo. Oh. Kethek oglen ku aroma. Loh, nyempang apa tuh Pak? Ini ngapunten nggih, bukan saya kok menghina dia. Maksudnya biyen jenenge kula TK kok TK cilik mak bingung. Ora ngerti ya. Biyen nek TPA jarene awake dhewe niku keturunane Nabi Adam alaihissalam. Lah ning sekolah jarene keturunane kethek. Kula bingung nganti takok. Apa Nabi Adam yo kuwi to? Lho saking bingungnya Pak. Sing bener sing endi? Loh, teori evolusi itu bukan hanya sebatas manusia itu berasal dari kethek, dan kethek itu berasal dari iwak, iwak berasal dari air. Ujung-ujungnya bahwa alam semesta itu tidak ada yang menciptakan. Itu ujung-ujungnya ngono Pak. Secara ilmu pengetahuan digawe piye carane bahwa tidak ada keterlibatan Tuhan di dalam ilmu pengetahuan. Ujung-ujungnya Tuhan ra enek wis. Maka kita bisa melihat dampaknya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 10 menit lagi izin boleh ya. Wis oleh ya berarti 10 menit. Yo 20 menit. Sampai ora terima. Ini saya ambil dari sebuah artikel di majalah Premier Christianity yang ditulis oleh Declan McSweeney. Beliau ini adalah jurnalis Irlandia dan pernah juga menjadi jurnalis di Inggris. Beliau mengatakan begini Pak, ya kondisi di Eropa hari ini terkait dengan agama itu seperti apa? Ini tahun 2022 di Jerman itu lebih dari 500 juta rakyat Jerman itu meninggalkan gereja. 500 juta Pak, itu tahun 2022. Adapun pada tahun 2021 ada data di mana Prancis itu lebih dari separuh penduduknya adalah ateis. Separuh dari penduduk Prancis adalah ateis atau setidaknya menganggap bahwa agama Kristen sudah tidak relevan bagi kehidupan mereka. Padahal Prancis itu dulu termasuk yang sangat Kristen. Apakah gara-gara komunis? Komunis tidak terlalu berkembang di sana. Kemudian di Spanyol per hari ini sepertiga penduduknya adalah ateis atau setidaknya mengatakan agnostik, dan itu masih banyak sekali. Salah satu lembaga penelitian paling berpengaruh itu Pew Research Center itu mengatakan secara umum di Eropa, secara umum orang-orang yang masih pergi ke gereja itu cuma tinggal 20% secara umum. Padahal sekali lagi bahwa dulu di Eropa mereka itu sangat Kristen sekali. Jangankan 100%, 1000% mereka Kristen. Lah, apa yang kemudian membuat hari ini mereka cuma tinggal 20% saja yang pergi ibadah? Salah satunya adalah dampak dari sekulerisme yang secara sistem politik itu mengejawantah dalam bentuk demokrasi.
Indonesia apakah mengalami penurunan kuantitas yang signifikan? Mungkin kuantitas belum, tetapi secara kualitas panjenengan bisa melihat sendiri. Secara kualitas jenengan bisa menyimpulkan sendiri. Artinya memang bahwa produk pemikiran mereka baik secara sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, sistem ilmu pengetahuan dan sebagainya, semuanya akan dibawa kepada gerakan anti terhadap agama. Sekali lagi Pak, ada yang malu-malu dan ada yang terang-terangan. Enten sing andap asor mundur-mundur ngoten niku derek langkung nggih ning burine napa Pak? Palu arit. Ning enten sing petentang-peteneng ya. Itu fakta yang terjadi seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Pak, secara garis besar. Maka kemudian ya, jadi ada yang turunan sekulerisme. Dan juga nanti muncul ini yang secara ekonomi Pak, sistem ekonomi, tetapi juga faktanya juga bergerak dalam sistem politik. Dimulai dari munculnya filsafat materialisme yang kemudian berkembang. Ini mboten usah digawe bingung ya. Berkembang menjadi materialisme dialektis. Apa kuwi? Wis pokoke enak rasane. Ning hik kathah Pak ngoten. Secara bahasa sederhana, materialisme, nek kula sederhanakan, materialisme itu adalah paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang nyata itu adalah yang bisa diraba oleh panca indera. Nek konteksnya dengan agama Islam adalah bahwa paham materialisme itu menolak hal-hal yang gaib. Bahaya Pak menolak hal-hal gaib niku, nggih. Malaikat mboten enten. Jin mboten enten. Siksa kubur enten mboten? Mboten enten. Nggih. Napa meneh niku? Surga neraka ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada karena tidak bisa dibuktikan dengan panca indera. Ini filsafat materialisme yang nantinya anak kandungnya itu lahir salah satunya dalam bentuk komunisme. Karl Marx dan Friedrich Engels. Jadi dia muncul dari filsafat itu. Memang yang pangapunten kok pilih bahwa Ustaz Taufik mengatakan memang nanti secara praktiknya mungkin bisa dibedakan antara ateis dengan komunisme. Tetapi bagaimanapun juga komunisme itu turunan dari filsafat materialisme dan filsafat materialisme adalah turunan dari ateisme. Itu adalah fakta. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bahwa kalau kita mau jujur, kalau kita ingin menolak, bagi kita nggih panjenengan yang kemudian ketika ditanya kenapa panjenengan menolak komunisme, tentu yang paling utama ini bertentangan dengan akidah Islam bahwa jelas mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Gusti Allah. Tetapi kita juga harus objektif, harus jujur bahwa setiap produk pemikiran yang dihasilkan dari orang-orang Barat kalau itu jelas bertentangan dengan Islam, yang tadi seperti yang saya katakan bahwa produk-produk pemikiran Barat itu ujung-ujungnya adalah untuk meniadakan agama, peran agama dari seluruh kehidupan manusia, baik secara sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Maka kita harus jujur, semuanya harus kita tolak. Objektif kita. 5 menit. Pas lho Mas, jenengan ku ngopo Mas jane iki? Apa aku tang-tang ra dibayar to? Ora seneng ya. Oh, tang-tang aku. Jenengan tang-tang aku. Ora tahu. Oh, kurang berapa? 5 menit Mas. Masyaallah. Nggih, gangsal menit-menit. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita sebagai muslim sekali lagi Pak, jangan hanya dianggap bahwa Islam itu sekedar mengatur urusan ibadah. Kula menggunakan perkataannya Ustaz Umar Mita dulu ketika beliau itu pernah ngisi di Masjid Nurul Huda UNS, itu beliau mengatakan wong kelase Islam itu kelase itu diatur mboten di dalam Islam. Jangan meludah ke arah kiblat, jangan meludah ke arah tetangganya, gitu. Atau meludah ke arah debt kolektor. Asal boleh, yo tergantung.
Itu diatur Pak, itu lho Pak diatur. Kuku Pak, kuku ya Allah, kuku ki apa lho Pak? Gor kuku lho diatur di dalam Islam. Kapan sunah-sunah memotong kuku, kapan dimakruhkan memotong kuku. Kelasé perkara sing sepele kaya ngono sing ora digagas menungso saja itu diatur di dalam Islam. Bagaimana lagi dengan perkara negara yang skupnya itu sangat luas. Artinya kita memiliki sistem politik sendiri, Pak. Makanya kalau kita belajar sejarah itu banyak sekali kitab-kitab produknya para ulama yang kemudian nanti dikenal as-siyasah asy-syar'iyyah. Politik Islam itu banyak sekali dicetuskan oleh para ulama. Yang paling terkenal dan sudah banyak diterjemahkan itu adalah karangannya Imam Al-Mawardi, yaitu Al-Ahkam As-Sultaniyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang paling sering dikutip oleh para dai itu kan biasanya dikutip itu hanya masalah manajemen kolbu. Padahal Imam Ibnu Qayyim itu juga punya kitab yang secara khusus membahas tentang politik Islam. I'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin. Banyak sekali. Islam ini sudah dirumuskan banyak sekali ahli-ahli siasa itu bagaimana kriteria memilih kepala negara, bagaimana sistem kementeriannya, ya. Ada yang nanti ditetapkan berdasarkan syariat, ada yang ditetapkan berdasarkan ijtihad, lembaga peradilannya seperti apa, sistem ekonominya seperti apa dan sebagainya. Kalau dalam tataran fikih kula panjenengan sami misale nyinaoni fikih Syafi'i itu kangge kula panjenengan sami ingkang mbok pilih nate sinau matan Abu Suja itu sudah banyak dijelaskan Pak, dari mulai toharo sampai masalah hudud. Hudud niku napa hudud niku? Senes jenengan mikirnya mesti ngene iki Pak, apa pe ora oleh ning kene? Hudud Pak. Maling napa? Maling napa? Ketok tangane. Murtad ketok gulune. Zina dirajam. Itu wis ora samumet-mumet Pak dari dulu itu. Kalau pendapat dari Ustaz Budi Azhari, Islam itu dari dulu kalau kita berbicara masalah ilmu itu sebenarnya sangat sederhana. Muter-muter lambung-lambung. Sederhana sekali, tetapi implementasinya ataupun aksiologinya itu wah dahsyat luar biasa. Rasa mumet-mumet. Korupsi itu harus seperti apa? Harus pakai lembaga apa? Mumet kabeh iki wong kakean utang. Pakailah sistem Islam. Selesai Pak urusan itu dari dulu itu. Makanya kelasnya Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi itu Islam itu sudah dirumuskan itu ada maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah. Pertama menjaga agama, yang kedua adalah menjaga nyawa, ya, menjaga akal, menjaga keturunan. Itu sudah semua, sudah komplit. Wong sakniki ngenten Pak, Nabi Muhammad SAW begitu hijrah ke Madinah itu beberapa kebijakan yang bisa kita rumuskan itu ada 3 ketika beliau sudah sampai di Madinah di tahun pertama Hijriah. Ada 3. Pertama membangun Masjid Nabawi, yang kedua mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, yang ketiga beliau kemudian menetapkan piagam yang disebut sebagai Sahifatul Madinah, piagam Madinah yang oleh beberapa kritikus asal barat itu dikatakan sebagai konstitusi. Piagam Madinah bisa dikatakan sebagai konstitusi. Lah, yang jadi permasalahan yang teman, orang-orang barat mengatakan konstitusi pertama di dunia adalah konstitusi yang bernama Magna Carta yang dicetuskan di Inggris sekitar tahun 1200-an. Lucu Pak, Nabi SAW tahun 620-an beliau hijrah ke Madinah itu sudah punya konstitusi negara. Makanya banyak di antara para sejarawan mengatakan konstitusi negara tertulis pertama di dunia itu adalah konstitusi yang ditetapkan oleh Nabi SAW di negara Madinah. Maka Rasulullah bukan hanya mengajarkan bagaimana sholat, tetapi Rasulullah juga mengajarkan kepada seluruh umat manusia bagaimana membangun negara yang ideal. Mungkin saged dipun pahami secara kula mboten nesu-nesu Pak. Iki mboten ustaz nesu-nesu rasa diundang meneh. Nggih, jenengan napa to, Pak? Nggih, mekaten ingkang saged kula aturaken pesan yen pangapunten kula pilih enten
pun mungkin saya dipun koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan sedikit kalau beberapa minggu yang lalu MPR ini kan santer mencabut tap MPRS dan sebagainya. Saya mengatakan secara ilmalah itu tidak berubah apapun karena ilmalah itu berkaitan dengan sejarah. Jadi peristiwa politik saat itu tidak bisa dianggap selesai hanya dengan pernyataan ketua MPR yang seolah mencabut, yang benar itu kepres. Jadi peristiwa ya nanti kalau seperti itu seolah-olah merubah juga bisa. Sejarah itu sesuatu yang berkaitan erat dengan peristiwa dan yang berlaku pada saat itu. Jadi tidak mungkin sejarah itu dirubah hanya dengan mengatakan sudah dicabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 misalnya. Karena stigma dan sebagainya itu ya memang momentumnya pada saat itu. Lalu bagaimana merubahnya itu dengan kepres. Jadi kita jangan silau dengan pernyataan bahwa Bung Karno tidak terlibat dengan PKI dan sebagainya, Gus Dur dipulihkan, itu tidak berpengaruh apapun karena di dalam sejarah itu ada namanya ilmalah. Jadi sebuah peraturan itu ya berlaku pada saat itu. Nah sekarang relevansinya kalau TAP MPR dicabut, kalau pemberhentian Gus Dur dicabut, apakah artinya peraturan-peraturan pada saat itu menjadi tidak berlaku? Kan bukan seperti itu. Jadi cara melawan komunisme, perbaiki kesejahteraan, ya, kembalikan kepada pemahaman sejarah tentang tadi yang disampaikan oleh beliau, yaitu sejarah tentang peradaban ilmu pengetahuan. Karena setiap penjajahan itu yang dilakukan pertama kali adalah merubah sejarah. Dan saatnya kita hari ini merubah sejarah. Oleh karena itu harapan saya ya banyak membaca dan jadilah sejarawan, minimal penikmat sejarah. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa jangan malu untuk menyuarakan saya. Terlepas sekali lagi ya, mekanisme ke arah sana itu kembali kepada kita semua. Tapi jangan malu untuk menyuarakan syariat Islam karena itu adalah bagian dari identitas kita. Di pembukaan anggaran bersuryo ngalam itu, Undang-Undang Demak itu disebutkan, ini di preambulnya itu sang ratu punika dene anurapaken hukumullah dan seterusnya. Bahwa para wali itu ketika menyusun anggaran bersuryo ngalam itu di preambulnya itu disebutkan bahwa seorang raja itu wajib menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga kalau kita nanti melihat perjuangan dari seorang Diponegoro itu sendiri salah satu alasan kenapa beliau memerangi orang-orang Eropa, orang-orang Belanda, karena memang membawa sistem yang itu memang menjajah, yang sayangnya hari ini kita pakai. Mereka kita usir manusianya, tetapi kita pakai sistem politiknya yang padahal dulu oleh Diponegoro diperangi juga sistem politiknya. Beliau mengatakan, kenapa saya menyerang mereka, memerangi mereka? Salah satu cita-citanya adalah lestarine tanah Jawa dadi balat agama, agar tanah Jawa menjadi balat agama atau negara agama yang berdasarkan agama Islam sebagaimana dulu pernah terjadi era Wali Songo zaman Walet, dan juga pernah terjadi pada Kesultanan Mataram yang dulu ada pengadilan Surambi yang berdasarkan hukum Islam dicetuskan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan kita juga dulu pernah melihat bahwa terjadi di Surakarta peristiwa Geger Pakebung tahun 1790. Itu adalah upaya Sunan Sri Susunan Pakubuwono keempat untuk mengembalikan pengadilan Surambi yang telah dihapus oleh VOC maupun Belanda. Dan yang terakhir tentunya bahwa dulu sebelum muncul Pancasila ada Piagam Jakarta yang di sila pertama disebutkan kewajiban dengan ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kata nggih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekalian, alhamdulillah diskusi dan juga kajian pada malam hari ini
kita pilih bersama. Dan sekali lagi kita menegaskan bahwa jangan bosan-bosan belajar sejarah agar kejaman dan kegelapan yang telah terjadi jangan sampai terulang kembali. Demikian dari kami mengucapkan syukur jazakumullah khairan kepada seluruhnya, pada Tamir Masjid Salam, kemudian juga dari Dewan Syariah atas undangan dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang ada di belakang, yang ada di luar menyajikan snack, konsumsi dan sebagainya untuk terselenggaranya acara pada hari ini. Oke, kita akhiri dan kita tutup dengan bacaan anggaran dan untuk majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.